Oke, halo teman-teman semuanya, halo keluarga Pak Haji yang ada di Instagram, kemudian juga yang ada di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini untuk keluarga semua yang ada di rumah? Baik ada di rumah, mungkin ya sekarang lagi ada di kafe atau misalnya lagi olahraga bareng keluarganya. Yuk kita bareng-bareng semua ikutin acara Pak Haji Talks yang episode kali ini. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas apa saja. Tentunya sekarang saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, salah satunya nanti sebenarnya saya akan kenalin tapi nggak sekarang ya. Tapi sebelumnya nanti kali ini kita akan ngebahas mengenai sesuatu hal yang krusial banget nih bagi teman-teman semua. Apalagi untuk keluarga semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sekarang tertarik dengan yang namanya investasi. Kenapa investasi? Apalagi sekarang kalau misalnya Bapak Ibu semua lihat, keluarga Pak Haji semua lihat, di bulan Juli kemarin inflasi Indonesia itu sekarang lagi tinggi-tingginya dan tentu properti itu menjadi sahabat investasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Indra Muhammad Zain yang akan membantu untuk live kali ini dari pagi hari ini mungkin sampai 30 menit yang ke depan. Nah, seperti yang tadi saya singgung, keluarga Pak Haji semuanya mengenai inflasi dan juga properti gitu ya, properti sahabat inflasi. Nah, tapi kadang-kadang kita itu sering sekali atau banyak sekali case mengenai properti bodong atau properti investasi di properti yang tidak malah buntung, bukan berarti malah menguntungkan. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas mengenai sebetulnya properti bodong itu apa sih, dan juga nanti kita juga akan lihat gimana caranya kita menghandle atau gimana caranya kita bisa teralihkan atau tidak terjerumus di properti bodong ini. Tentunya tadi saya tidak akan ngebahas sendirian, tapi sekarang saya ditemani oleh Kang Ihsan. Oke. Nah, Kang Ihsan ini beliau itu merupakan legal di tim Pak Haji Highland. Kalau boleh tahu Kang Ihsan di legal ini udah berapa lama Kang Ihsan? Oke, terima kasih Kang Indra. Saya di legal di bidang properti ini sejauh ini sudah 5 tahun. Oke, sudah 5 tahun berarti cukup lama Kang Ihsan ya. Nah, kalau boleh tahu di 5 tahun ini, di jarak 5 tahun ini pasti di properti banyak banget bersinggungan Kang ya. Walaupun Kang fokusnya di Pak Haji, tapi banyak juga mendengar isu-isu di luar sana. Nah, menurut Kang Ihsan sendiri sebetulnya properti bodong tuh gimana sih Kang? Apa sih kenapa dia bisa disebut properti bodong atau apa sih yang harus keluarga Pak Haji semua soroti mengenai invest di dunia properti ini Kang Ihsan? Oke, terima kasih Kang Indra. Pertanyaan langsung banyak sekali. Oke, saya di dunia properti ini sudah 5 tahun. Lalu berbagai dilema mungkin ya saya bilang ini saya sudah cukup mungkin ya saya alami juga, mungkin ya saya juga perlu experience yang lebih besar juga gitu. Cuman sejauh ini yang dimaksud properti bodong, lalu saya sebagai tim legal gitu kan, tim legal, lalu saya pasti memastikan seberapa amankah sih proyek ini gitu kan, sejauh apa konsumen dapat mempercayai bahwa legalitas yang kita keluarkan atau misalnya legalitas yang kita dapat jelaskan itu bisa konsumen itu paham, lalu bisa trust kepada kita itu kan ya. Sejauh ini banyak memang kejadian-kejadian properti bodong itu di luar sana gitu ya. Cuman indikator dari properti bodong itu saya bisa menjelaskan ada 4 hal gitu kan indikatornya itu. Lalu ada juga keamanannya ya, indikator dari keamanan ini. Jadi di luar indikator itu kita bisa pastikan bahwa properti itu bisa dikatakan bodong gitu ya. Oke. Nah, yang pertama mungkin kita telusurinnya itu dari legalitasnya. Yang pertama dari legalitas. Surat-surat tanah. Surat-surat tanah. Nah, surat-surat tanah ini apa? Sengketa apa enggak? Kita cek di situ. Kita tahu sengketa apa enggak itu bisa kita dari situasi lapangan. Situasi lapangan kita tanya marketingnya, itu gimana gitu kan. Nah, lalu surat-suratnya itu apa? Berbentuk apa? Gitu kan. Ada berbentuk misalnya tanah milik adat kah? Atau misalnya sertifikat kah? Di sertifikat pun dibagi lagi hak miliknya itu seperti apa. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak dan yang lainnya gitu. Hanya saja yang kita perhatikan itu di dalam properti, kita perhatikan 2, hak milik dan hak guna bangunan. Karena 2 ini berkorelasi dengan kepemilikan kita jangka panjangnya seperti apa, gitu kan.
hak guna bangunan kita mempunyai jangka waktu untuk yang terbarunya ini 20 tahun. Itu harus diperpanjang lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan hak guna bangunan ini bisa dinaikkan kepada hak milik. Itu yang memang harus diperhatikan oleh konsumen. Tanya, ini sertifikatnya sudah hak milik apa belum? Oh Pak, Bu, misalnya masih hak guna bangunan. Oh, nanti kita solusinya dari tim legal kita bisa dinaikkan haknya, peningkatan hak ke BPN langsung. Itu sertifikat juga bisa kita cek langsung ke notaris karena sekarang kan sudah serba online ya, Kang Indra. Jadi nanti kalau keluarga Pak Haji mau ngecek tuh bukan hanya dilihat dari fisik aja berarti kan ya, tapi nanti bisa juga dicek juga langsung ke BPN karena memang sekarang tuh yang fisik juga kadang-kadang suka dalam tanda kutip menipu kayak ya. Jadi keluarga Pak Haji selain dilihat fisiknya, tadi boleh cek juga ke BPN atau ke notaris setempat berarti kan ya. Karena sudah online juga. Itu yang pertama. Berarti yang kedua? Yang keduanya ini ketika kita sudah memastikan sertifikatnya sudah aman gitu kan, lalu kita pastikan ini peralihan haknya seperti apa gitu kan. Nah, yang dinamakan peralihan hak gitu yang diakui oleh pemerintah kita Indonesia ini gitu kan, peralihan itu berupa akta jual beli gitu. Akta jual beli ini kita pastikan benar-benar ke atas nama kita. Biasanya itu ada dituangkan di pihak kedua gitu. Pihak kedua itu adalah konsumen. Nah, itu untuk yang indikator keduanya. Akta peralihan ya. Akta peralihan dari sertifikat, akta peralihan nanti itu bisa dipergunakan untuk balik nama nanti. Gitu. Lalu indikator yang ketiga, kita perlu memastikan IMB. IMB itu apa sih? Indonesia mencari bakat. Bukan ya? Bukan. Jadi itu yang dimaksud properti itu adalah izin mendirikan bangunan. Di situ biasa. Kenapa sih kita harus ada IMB itu kan? Nah, IMB itu bahwa kita tuh mengantongi nih izin untuk kita memiliki bangunan tersebut gitu. Itu pentingnya IMB. Nanti di IMB itu dijelaskan IMB-nya ada luas tanah, lalu untuk luas bangunannya berapa itu dijelaskan secara rinci di dalam IMB itu kita ajukan, lalu nanti keluar biasanya. Itu indikator yang ketiga. Maka kalau misalnya ada di properti yang lain, oh Pak Bu ini tidak ada IMB, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan ya dan diperhatikan karena sebetulnya ini tuh syarat juga Kang ya bagi developer untuk mendirikan untuk buat bangunan di suatu tempat itu IMB kan Kang ya. Siap. Berarti ke Bapak Ibu semua, keluarga Pak Haji semua, kalau ada developer tanda kutip bilang IMB-nya masih diurus tapi unitnya sedang terbangun, itu perlu dipertanyakan berarti Kang Ihsan ya. Betul. Itu tadi yang ketiga dan yang terakhir yang keempat apa Kang Ihsan? Yang keempat indikatornya adalah PBB. Ini kita bagi lagi ya. Di PBB itu ada dua juga. Ada biasa kan kalau misal kita baru beli tanah gitu kan, PBB-nya itu kan masih induk gitu kan. Nah, nggak jadi masalah kalau berinduk. Tapi yang penting kita cek juga alamatnya bener apa enggak sih. Misalnya di kampung Pak Haji, di desa ini gitu kan. Nah, itu kita cek juga bener apa enggak. Gitu. Ada letak bidang tanahnya. Kita cek juga itu. Lalu setelah selanjutnya ada PBB induk, nanti kita dipecah lagi yang keduanya itu ada IMB perorangan. Nah, setelah keseluruhan proses misal sertifikat sudah selesai, peralihan sudah selesai, lalu IMB juga sudah selesai gitu kan. Nah, ini kita pastikan lagi PBB-nya itu sudah ke atas nama kita apa belum. Nah, itu karena PBB ini menentukan pajak tahunan kita, bumi dan bangunan ini menentukan. Jadi tadi ada 4 ya keluarga Pak Haji. Yang pertama ada legalitasnya, kemudian yang kedua tadi ada akta peralihan, kemudian yang ketiga tadi ada IMB, dan yang terakhir ada PBB. Tapi perlu diingat IMB-nya ini izin mendirikan bangunan ya, bukan Indonesia mencari bakat. Kan kenapa ini di sini kok aku nggak ketemu Rumingkang? Bukan, karena izin mendirikan bangunan. Atau PBB kan kok aku nggak ketemu di sini sama Paskibra gitu. Karena bukan pelajaran baris berbaris, tapi pajak bumi dan bangunan. Tadi ada 4 poin. Ini sebetulnya penting banget sih buat keluarga Pak Haji. Kalau keluarga Pak Haji mau catat, sebetulnya boleh banget untuk dicatat. 4 poin tadi, legalitas, kemudian juga akta peralihan, IMB, kemudian tadi di pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Nah sekarang kita mau bahas lebih spesifik nih Kang Ihsan. Apa nih? Kalau Kang Ihsan sebetulnya sekarang tuh proyeknya lagi di mana aja Kang? Untuk saat ini saya mungkin lebih condongnya
dipercayakan gitu ya di Paku Haji Highland di sini gitu. Karena kan Paku Haji Highland apa ya, dengan banyaknya daya tarik gitu kan, termasuk juga dengan warga gitu kan. Kita ada kerjasama juga dengan warga, kita saling membantu lah. Jadi untuk membangun desa Paku Haji gitu. Oke, jadi sekarang proyeknya lagi di Paku Haji Highland Kang ya. Oke, tadi sih udah disinggung berhubungan juga dengan warga. Nah kadang-kadang Kang Ihsan ya, saya juga sering ngedenger nih untuk masalah properti sendiri, ternyata perizinan tuh nggak cuman top down aja, nggak cuma dari pemerintah, ternyata dari bottom up juga, maksudnya dari warga sekitar juga. Kalau warga sini, kalau tadi Kang Ihsan bilang mendukung, sebenarnya bentuk mendukung itu seperti apa sih Kang, dari warga sendiri dan juga dari Paku Haji ke warga? Oke, siap. Saya jelaskan dari awal ya. Dari awal. Karena perizinan ini dari awal itu pasti ditempuhnya dari bawah, gitu kan, dari warga sekitar. Apa yang kita berikan kontribusi kepada warga sekitar, gitu kan. Terlebih lagi di Paku Haji ini mayoritas masyarakatnya itu pekerjaannya itu adalah petani dan peternak, gitu. Jadi kita ada kerjasama seperti contoh ada peternak sapi, kita kerjasama nih sama peternak sapi, ada konsumen kita yang dapat beli susunya itu, jadi satu hari 2 kali perasan, Pak. Gitu. Lalu itu kita juga melakukan pendekatan gitu kan ke warga itu, karena di samping kita berdiri di Paku Haji ini pasti ada masyarakat sekitar yang kita ajak kerjasama dari untuk peningkatannya ya, peningkatan kehidupan mereka di sini ya tuh. Lalu dari pekerjaan mereka kita bantu. Ada pekerjaan apa sih yang misalnya di proyek Paku Haji ini kita tarik warga-warga sekitar. Nah, itu sih. Lalu terkait dengan perizinan yang lain-lainnya, nah alhamdulillahnya gitu kan, kita ini di Paku Haji ini kita ada kerjasama dengan konsultan perizinan. Jadi itu sudah terpercaya, konsultan perizinan itu sudah senior dan sejauh barat dia bukan. Ya alhamdulillah seperti itu. Siap. Jadi di Paku Haji Highland ini selain Kang Ihsan yang memang sudah expert di bidang legalitas gitu ya, untuk mengurusi legalitas di Paku Haji, ternyata juga didukung sama teman-teman dari yang bisa inilah dipercaya untuk mendukung perizinan juga. Jadi double nih keluarga Paku Haji. Jadi kalau keluarga Paku Haji ibaratnya khawatir, insya Allah tadi boleh ditanya juga untuk warga sekitar mungkin ya, untuk mengurusi Paku Haji ini sendiri. Nah sebenarnya yang menarik tadi disusu sih Kang Ihsan, soalnya saya juga pernah dapat oleh-oleh dari Paku Haji, udah dapat juga di susunya. Jadi keluarga Paku Haji kalau mau nyobain susu dari Paku Haji boleh nih datang ke Paku Haji Highland. Nanti mudah-mudahan pulang-pulangnya bisa bawa oleh-oleh. Nah sekarang Kang Ihsan, tadi saya dari warga ternyata kita udah udah checklist nih untuk yang dari warga. Nah sekarang saya mau bahas 4 yang tadi nih, mengenai legalitas, terus juga apa tadi itu akta, kemudian ke EMB dan PBB di Paku Haji Highland. Di Paku Haji Highland sendiri, ya, saya menerapkan bahwa alat bukti kepemilikan itu tadi saya sudah singgung bukan sertifikat aja gitu, ya. Itu tentu saja banyak kan memang sudah sertifikat di sini, bukan. Nah, sertifikatnya ini apalagi yang terbaru mungkin ya kan gitu ya, gitu kan. Sertifikatnya itu nanti peralihannya dari HGB, gitu kan. Nanti kita bisa buktikan HGB-nya, nanti ada pelepasan hak, jadi itu prosesnya dari awalnya ya saya ceritakan. Ada HGB induk dari perusahaan, lalu nanti kita subsidi ke atas nama konsumen. Baru nanti ada kaitannya dengan AJB di situ. AJB bukti peralihan dari sertifikat A ke yang semulanya atas nama developer, lalu ke atas nama sertifikat B, ke atas nama yaitu konsumen. Gitu. Lalu IMB-nya pun tadi kita lakukan. Kita lakukan terus ke atas nama di Paku Haji Highland ini. Lalu ada juga nanti PBB di Paku Haji Highland. Sepanjang PBB itu masih hidup, nah itu masih di cover oleh Paku Haji Highland. Udah gitu. Jadi kita juga sebagai developer memberi kewajiban kepada konsumen bahwa kita punya kewajiban loh untuk memecah PBB ini di negara. Itu yang komitmen kita pegang, bahwa ketika nanti serah terima, nanti pembuktiannya diserah terima, kita ada berita acara serah terima, lalu verifikasi juga, berita acara serah terima kuncinya juga di situ.
Nah, kita serahkan seluruhnya, sertifikat, KJP, ada bukti pembayaran pajak, ada juga PBB. Insya Allah itu kita akan selesaikan. Oke. Gitu. Kalau untuk yang tahap pokoknya tahap 3 tuh udah maksudnya ini ya, berarti si sertifikatnya atas nama PT? Atas nama PT, lalu dalam proses pemasangan. Oke, siap. Jadi keluarga Pak Haji jangan khawatir kalau nanti mau cek and recheck, bener nggak sih gitu. Boleh datang aja, nanti kita akan ketemukan bersama Kang Ihsan langsung mengenai legalitas di Pak Haji HLN ini seperti apa. Nah jadi kalau tadi saya ngobrol sama Kang Ihsan dan mungkin keluarga Pak Haji juga bisa menyimpulkan bahwa saya ternyata sudah oke ya, sudah aman untuk menguruskan legalitas di Pak Haji HLN sendiri di keluarga Pak Haji. Nah, tadi kita udah bahas mengenai legal, kita udah bahas mengenai akta, terus juga kita udah bahas juga mengenai ibaratnya IMB dan juga PBB. Betul. Saya tahu dan saya yakin karena saya pun pada ibaratnya pernah sedikit menyinggung gitu mengenai legalitas sendiri. Nah, pengurusannya itu ribet banget. Ribetnya itu ibaratnya apa kalau saya ngurus sendiri kayak Ihsan ya. Ribet banget mengenai apa perpajakan, terus juga persuratan, terus juga perhitungan biaya-biayanya. Itu tuh ribet banget. Tapi kalau misalnya di Pak Haji sendiri perhitungannya itu seperti apa sih Kang untuk biaya, terus juga pengurusan apa bisa dibantu sama tim tim Pak Haji apa gimana? Siap. Terkait biaya, ini mungkin yang krusial ya. Kadang di developer lain gitu, kadang biaya itu juga masih tahu ini, makanya kebanyakan ada juga yang dulu konsumen yang cerita ke saya bahwa saya tuh beda banget deh sama biaya yang dulu saya pernah di rumah sama di sini dan yang kenapa gitu. Saya jadi kayak membludak gitu, biayanya yang sebuah berkira yang sekian juta, itu kan bisa 5 juta, gitu kan. Itu memang dijelaskan juga dari awal ini, enggak, gitu. Makanya itu di Pak Haji itu. Jadi konsumen bebas bertanya kepada kita, marketing atau legal, gitu nanya, ini biaya seperti apa, gitu. Karena di Kabupaten Bandung Barat sendiri, mengalami sistemnya yang agak berbeda dari daerah-daerah lain. Gitu kan, kayak Kota Cimahi, Kota Bandung itu agak berbeda gitu, sehingga dari pajaknya pun masih insya Allah berbeda juga. Hanya saja kalau untuk perhitungannya tetap sama berdasarkan. Misalnya PPH itu akan dikalikan 2,5% untuk penjualannya. Lalu BPHTB itu ada 5%. Biasanya gitu, itu untuk perhitungan pajak gitu. Nanti kita bisa bantu dari tim legal sendiri untuk pengurusan pajak-pajak tersebut dan peralihan tersebut. Kita insya Allah siap, bisa dibantu bener Kang ya? Oke, pokoknya Bapak Ibu di save di Kang Ihsan karena bisa dibantu. Tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu semua keluarga Pak Haji, bener banget pengurusan pajak, kemudian juga peralihan sertifikat, itu semuanya bisa dibantu. Jadi Bapak Ibu semua keluarga Pak Haji nggak usah ribet-ribet lagi untuk ngurusin sertifikat pajak dan lain sebagainya, karena kita bisa membantu untuk mengurusi hal-hal tersebut. Karena emang bener banget Kang Ihsan, kadang-kadang juga saya pernah juga ya, ibaratnya orang tua saya beli rumah karena memang nggak tahu mengenai pengurusannya itu seperti apa, akhirnya pajaknya membengkak, kemudian juga biaya-biaya lain itu membengkak karena ketidaktahuan itu gitu istilahnya. Karena kan kadang-kadang kan untuk pengurusan itu kadang-kadang ada dalam tanda kutip oknum Kang Ihsan ya, yang memanfaatkan ketidaktahuan si konsumen. Maka dari itu, Bapak Ibu semua keluarga Pak Haji jangan khawatir, kita dari tim legal nanti bisa siap membantu Bapak Ibu semua dalam pengurusan pajak, sertifikat dan sebagainya itu Kang Ihsan ya. Oke, nah terima kasih banyak Kang Ihsan udah menjelaskan mengenai pajak, kemudian juga sertifikat dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Nah sekarang ini kita mau lihat nih dari teman-teman yang ada di Instagram, kira-kira ada pertanyaan atau enggak mengenai perpajakan, pengurusan dan sebagainya. Mohon maaf keluarga Pak Haji ya kalau suaranya agak sedikit ada noise karena di belakang kita itu sedang ada pembangunan. Nah ini sebetulnya proof ya, bukti bahwasannya pembangunan Pak Haji ini tidak akan kita lama-lamakan Bapak Ibu semua keluarga Pak Haji HLN. Tapi kita akan mengutamakan pembangunan dari unit Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada noise, suara dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mungkin ada teman-teman yang di Instagram ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya, silahkan boleh diketik saja di kolom komentar. Nanti teman-teman dari admin atau teman-teman host di Instagram akan membantu membacakan pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Sudah ada? Ada nih pertanyaan dari Bung Hari. Dari Bung Hari. Nah, Kak, manfaat Pak Haji HLN untuk
warga sekitar apa aja. Oke, manfaat Paku Haji Highland untuk warga sekitar apa aja? Mungkin ini Bung Hari sepertinya baru join ya, karena sebetulnya tadi udah dibahas juga nih, tapi nggak apa-apa kita singgung lagi untuk teman-teman semua yang ada di Instagram. Sebetulnya manfaat Paku Haji Highland untuk warga sekitar nih, kayak misalnya mungkin boleh diperluas lagi. Selain tadi di peternakan kita ambil susunya gitu ya, untuk oleh-oleh juga nih rekan-rekan yang keluarga yang mau berlibur di sini gitu. Apalagi nih bisa? Oke. Untuk kontribusi Paku Haji Highland sendiri terhadap warga sekitar, kita dapat dia bekerja juga. Bekerja ya dari misalnya warga sekitar ada kalian misalnya ya tukang atau misalnya seperti apa, itu kita bisa bantu juga gitu. Dan juga terlebih lagi kebanyakan pekerja yang kita pakai itu adalah pekerja dari warga sekitar juga gitu, sehingga itu ada kerjasama antara dari Paku Haji Highland dengan warga sekitar juga gitu. Lalu manfaat apa lagi gitu kan yang kita berikan gitu. Biasa kita suka ada kayak sedekah Jumat gitu, sedekah Jumat, lalu kita juga membagi-bagikan makanan sembako kepada warga-warga yang memang kurang mampu gitu. Itu kontribusi yang Paku Haji berikan kepada warga sekitar. Oke, berarti selain dari oleh-oleh di peternakan, ternyata dari untuk ini juga ya Kang ya, ternyata dari tukangnya sendiri nanti akan membantu kita ngambil dari warga sekitar juga. Tapi kayaknya Kang Ihsan kalau menurut hemat saya ya, dari pandangan saya nanti kan di Paku Haji ini kan bentuknya villa resort, artinya tempat hiburan ya. Kalau ini jadi tempat hiburan, jadi nggak cuma jangka pendek dalam pembangunan aja kayaknya untuk jadi karyawan, tapi kedepannya juga karena ini tempat hiburan pasti banyak banget tamu-tamu yang keluar dan masuk. Ya saya yakin sih untuk warga sekitar bisa buka tempat usaha, warung dan sebagainya, karena pasti banyak juga nih orang-orang yang akan lalu lalang untuk masuk ke Paku Haji Highland. Jadi manfaatnya ternyata keluarga Paku Haji nggak cuma short time ya, nggak cuma dalam waktu dekat aja, long term gitu, ternyata panjang gitu teman-teman semua. Oke, ada lagi pertanyaan dari Instagram? Ada dari Kak Pia ini. Prospek lokasi kedepannya apa Kak? Oke, prospek lokasi kedepannya di Paku Haji. Oke, mungkin ada juga beberapa yang belum ini Kangnya belum kenal juga nih untuk lingkungan Paku Haji seperti apa. Mungkin Kang Ihsan boleh dijelasin sedikit Kang. Wah, untuk prospek Paku Haji mungkin ya, apalagi yang namanya tanah gitu kan. Kita investasi di tanah itu beda kayak kita investasi di investasi lain ya, misal saham atau lain. Tanah itu barang yang tetap, tidak bergerak. Lalu nilai value-nya itu pasti naik terus gitu dari tahun ke tahun gitu. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah langsung lihat ke Paku Haji Highland ini, langsung lihat konturnya seperti apa, view-nya seperti apa, kelebihannya seperti apa, Pak. Itu sudahlah, itu bisa terjawab sendiri dengan datangnya calon-calon pembeli atau misalnya calon investor ini datang ke Paku Haji Highland gitu. Karena wah, dari view-nya aja udah Masya Allah sekali kan. Iya, jadi ada gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya untuk prospek Paku Haji ke depannya seperti apa, karena yang namanya tanah atau properti setiap tahun itu pasti naik gitu. Yang namanya tanah itu pasti kebanyakan ya Kang Indra, apalagi dengan pemanasan global gini gitu kan. Terus debit air dari laut itu makin tinggi gitu kan, pasti berkurang gitu. Otomatis logikanya pasti value tanah itu makin gitu mungkin ya. Terlebih lagi dengan penduduk Indonesia yang semakin bertambah setiap tahunnya gitu. Oke, jadi memang betul ya, ternyata tanah itu atau properti itu menjadi investasi nih bagi teman-teman semua. Apalagi sekarang ada inflasi, properti ini menjadi sahabat nih untuk inflasi. Jadi jangan khawatir harta keluarga Paku Haji semuanya turun, karena pasti kita akan mengikuti ya untuk di tanah sendiri. Tapi ingat lagi, kalau mau investasi di properti, cari investasi properti yang benar-benar dilihat dari 4 aspek tadi nih keluarga Paku Haji semuanya. Oke, jangan lupa tuh 4 poin untuk melihat bodong apa enggaknya. Oke, dari Instagram ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari Kak Nadia. Oke. Paku Haji Highland ini keunggulan yang membedakan dengan villa lainnya di Bandung apa ya?
Oke, keunggulan Paku Haji Highland dan juga villa-villa lain yang ada di Bandung. Mungkin ini nggak bersinggungan dengan legal kan Isan ya. Iya. Tapi saya mau tanya aja nih pendapatnya Kang Isan ibaratnya ya. Oke. Kita ibarat kan di sini mah nggak no res ya, no peres-peres nggak bohong-bohong. Kita mau tanya aja kira-kira pendapatnya Kang Isan mengenai di sini nih suasana Paku Haji itu seperti apa Kang? Apa sih yang membedakan? Kayaknya juga saya yakin Kang Isan suka liburan juga ya di villa-villanya. Apa nih kira-kira yang bisa membedakan? Gini, mungkin ya, ini mungkin pendapat pribadi saya. Tapi kalau misalnya ini bisa dijadikan acuan kepada penonton mungkin ya, penonton nanti setelah saya berikan acuan ini segera datang langsung ke Haji Highland ini validasi lagi apa ya kata-kata saya ini benar apa tidak gitu kan gitu ya. Nah, untuk mungkin ya saya pribadi Paku Haji Highland ini gitu ya. Biasa kan kalau villa-villa lain ada panas gitu, apalagi villa yang dekat misalnya dekat lautan gitu kan panas. Kadang juga di gunung juga villa itu kan kurang nyaman tuh. Tapi ketika saya datang ke sini, ini pembuat pendapat saya gitu, bukan karena saya sebagai di Paku Haji ini gitu kan. Di sini saya merasa sejuk gitu, merasa sejuk. Lalu saya juga kadang kalau misalnya orang lagi gabut gitu ya kan gitu, kita tinggal lihat view-nya gitu. Kita lihat view-nya, yang membedakan itu Paku Haji, wah view-nya sangat luas sekali gitu. Lalu yang membedakan itu begitu asri menurut saya gitu. Begitu asri dalam artian seperti apa? Banyak pohon-pohonan. Seperti kita kita pertahankan pohon pinus di sini itu. Pohon pinus itu membuat lingkungan itu jadi berbeda lah, jadi ya tuh. Berbeda, lalu juga dengan dari villanya juga bentuknya berbeda juga gitu kan, jadi estetiknya kelihatan. Oke. Itu yang saya suka dari Paku Haji Highland dulu. Ketika malamnya juga, wah malam memang dingin ya gitu. Tapi iya, malam dingin sejuk gitu kan. Tapi ketika kita jalan-jalan ke bawah gitu kan, apalagi dengan fasilitas yang ada nantinya gitu kan, wah itu sudah terbayarkan sekali kan kita jadinya. Gitu sih kayak gitu. Oke, jadi itu nih keluarga semuanya. Jadi bisa dilihat dari suasana, kemudian juga dari view-nya. Karena Kang Isan, saya itu kan kebetulan orang Bandung Timur Kang Isan ya. Terus di sini di Bandung Barat nih kebetulan Paku Haji Highland ini. Saya bisa lihat dari view itu ada stadion GBLA sama Masjid Terapung di sebelah kiri. Jadi walaupun saya berangkat dari Bandung Timur, tapi dari Bandung Barat rumah saya tetap kelihatan kok itu Paku Haji. Jadi memang view-nya seluas itu ternyata. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, itu satu pertanyaan terakhir nih di sesi Paku Haji Talk yang episode hari ini, boleh? Ada pertanyaan dari Kak Paul. Di Paku Haji Highland sendiri sistem keamanannya seperti apa? Oke, sistem keamanan ini penting ya. Kadang-kadang kan apalagi ibaratnya ini kawasannya kawasan baru nih Kang Isan. Sebetulnya keamanan gimana Kang? Keamanan tersendiri gitu ya, keamanan khusus internal nih, ada internal ada eksternal. Oke. Ya. Jadi kita double nih, double koneksi ya. Ini dari keamanan sendiri dari pihak internal kita pasti menyediakan keamanan 24 jam gitu kan, misalnya 24 jam dan saat ini juga sudah berjalan ya untuk keamanan tersendiri gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini dari awal proyek sampai sekarang kita insya Allah aman-aman aja, tidak pernah ada terjadinya tindak pidana atau yang hal yang tidak diinginkan oleh kita gitu. Nah, lalu keamanan tersendiri di eksternal nih. Nah, di sini biasanya nih, nah yang saya salutnya itu di Paku Haji itu gitu kan ya, apalagi pengelolaan desanya gitu. Nah, di Paku Haji ini ada namanya Hansip. Oke. Nah, Hansip itu ada per RW. Ada per RW, kita juga selalu berkoordinasi dengan Pak RW-nya gitu kan, warga sekitarnya, bahwa setiap malam mereka pasti mengirim desa gitu. Nah, itu pihak eksternal kita. Jadi insya Allah kita double check juga, double keamanannya juga. Untuk keamanannya ada dari pihak internal kita, ada yang eksternal kita juga. Gitu kira-kira. Oke. Jadi dari internal dan juga eksternal. Jadi Bapak Ibu semua pasti akan dijaga selama 24 jam ya. Dan juga kayak kalau CCTV gimana, ada Kang ya di Paku Haji? Insya Allah ada. Oke. Lalu di Paku Haji juga nanti sudah ada CCTV yang akan menjaga keamanan Bapak Ibu semua ini kalau misalnya berlibur atau Bapak Ibu memiliki unit di Paku Haji betul. Ya, oke. Karena kebetulan waktu kita juga terbatas, bisa. Kebetulan juga waktu kita ini sudah menginjak 30 menit, 40 menit malah ya. Sudah sampai 40 menit menghibur ngobrol sama
keluarga Pak Haji semua yang ada di rumah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga yang sudah ikut di Instagram, kemudian juga sudah ikut di mengikuti kita dari awal sampai dengan sekarang. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di Pak Haji Talk selanjutnya. Tapi Kang Ihsan, sebelum ditutup saya mau kasih informasi nih buat keluarga Pak Haji. Keluarga Pak Haji di rumah, kalau keluarga Pak Haji pantengin Instagramnya atau websitenya dari Pak Haji Highland, Bapak Ibu semua akan menemukan informasi terbaru dari Pak Haji Highland. Sekarang kita akan merilis new grand launching Pak Haji Highland tahap 4. Ya. Baik, yang namanya Kang Ihsan ya, biasanya kalau pembukaan grand launching itu pasti ada yang namanya harga khusus. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin dapetin harga khusus di Grand Pak Haji Highland tahap 4, boleh langsung kepoin di Instagram Pak Haji Highland dan juga boleh dikontak adminnya, boleh di chat aja. Mau tahu informasi lebih lanjut atau Bapak Ibu semuanya ingin mendapatkan harga yang lebih baik, boleh langsung aja di chat adminnya. Dan itu segera karena kesempatannya terbatas, gak untuk semua unit tapi untuk beberapa unit aja. Yuk, manfaatkan keluarga Pak Haji Highland. Tunggu apa lagi? Dari kamera legalnya juga udah oke banget, dari kawasannya juga udah keren banget. Langsung aja kepoin, kalau belum bisa datang boleh datang aja langsung ke Pak Haji Highland. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan untuk Pak Haji Talk hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat keluarga Pak Haji yang ada di rumah. Saya Indra Muhammad Zain. Saya Ihsan Muhammad Rashid. Terima kasih, sampai jumpa di Pak Haji Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.